Halo, ketemu lagi dengan Budi Aliong Channel. Kali ini saya coba berbagi mengenai automation. Nah, kenapa saat ini saya ngupload automation? Karena banyak orang begitu dengar kata automation, apa itu sih? Susah, nggak mudeng, dan lain-lain. Sedangkan ingat, kita sekarang ini kondisinya adalah tidak bisa lepas dengan automation. Di kehidupan sehari-hari kita pakai, selalu pakai, dan hampir bisa dikatakan semua barang yang kita pakai sudah menggunakan teknologi terkini. Tapi kita nggak mau, begitu dengar automation, lari. Kenapa? Mumet, pusing, nggak tahu. Sedangkan simpel. Automation itu simpel sekali. Contoh nih, kita bisa bayangkan otak nih, otak. Ini program yang diciptakan manusia untuk menyalakan atau menjalankan satu mesin itu. Mata, sensor, telinga, ini settingan yang kita inginkan. Mulut, hasil. Kita mau apa sih? Atau suatu misal hasilnya udah kecapai. Kalau di industri nyebutnya profit, bos. Nah, itu. Tapi kalau di keluarga atau di kehidupan sehari-hari yang muncul adalah hemat, bos. Nah, pengen tahu tentang automation lebih lanjut? Silahkan like, komen, dan subscribe. Juga tekan loncengnya. Biar saat Budi Aliong upload channel yang baru tentang teknologi untuk kehidupan sehari-hari, kita tidak, rekan-rekan dari Sabang sampai Merauke tidak ketinggalan informasi. Ingat, tonton sampai akhir. Karena intinya ada di belakang. Jangan di skip. Nanti pasti akan nggak nyambung. Apa sih itu loh, mengenai video ini apa sih? Pasti nggak nyambung. Karena selalu berkesinambungan atau bernyambung dengan video belakang. Prinsip automation atau otomatik itu mudah sekali untuk mengingatnya, untuk dimengerti itu sebenarnya nggak sulit, gitu loh, mudah sekali. Nah, ibaratnya begini, otak manusia itu kita umpamakan adalah isinya program. Nah, terus kemudian mata itu sebagai sensor. Selanjutnya telinga itu settingan, artinya program ini sudah dibuat, sudah jadi, kalau suatu waktu mau dirubah settingannya tinggal disetting. Nah, itu ada parameter yang bisa dibuka untuk menyeting. Nah, kemudian mulut ini hasil ya daripada program yang dibuat. Contohnya untuk di rumah tangga akan muncul AC, untung listrikku irit, AC nggak berisik. Nah, contohnya begitu. Jadi artinya kita tidak boleh anti teknologi, apalagi zaman sekarang. Semua ke depan akan menggunakan teknologi semua. Tapi dasarnya itu hanya ini saja sih sebenarnya. Cuman bentuknya saja yang berbeda-beda. Nah, untuk lebih jelasnya, saya buatkan beberapa contoh automation yang suka tidak suka. Itu kita nikmatin sehari-hari. Kita pakai sehari-hari. Nah, tujuannya saya buat video ini adalah biar teman-teman dari Sabang sampai Merauke ini bisa menentukan langkah selanjutnya. Kira-kira kalau alat yang ada di rumah kita itu ada kendala, tahu tindakan yang tepat. Suatu misal servis, kira-kira berapa sih? Bisa tahu. Nah, atau perlu diperbaiki nggak sih? Apa perlu ganti baru? Nah, untuk lebih jelasnya, kapan
kapan ganti baru atau kapan perlu diganti, diservis, lihat video sampai habis. Nah, dengan harapan kita bisa maju bersama. Teknologi untuk kehidupan sehari-hari. Sehingga dengan adanya teknologi, hidup kita jadi happy. Suka nggak suka, mau nggak mau, sekarang zamannya teknologi. Serba teknologi untuk melayani kita semua. Jadi kita itu hidupnya lebih enak karena dilayani dengan teknologi yang selalu terbarukan. Tapi dasar-dasar daripada automation hanya begini saja. Nggak ada lain, hanya begini saja dasarnya. Jadi dipahami, diulangin, yang artinya hanya begini saja kok. Cukup mudah kan automation itu. Buat ditonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar Budi Aliong kalau upload video tentang teknologi untuk kehidupan bisa mengerti lebih awal. Jika berkenan, kalau biar teman-teman kita lebih tahu juga mengenai teknologi, tolong di-share. Karena juga gratis kan? Terima kasih ya sebelumnya. Nah, ini contoh untuk automation yang ada di kehidupan kita sehari-hari, yaitu mengenai pompa atau sehubungan dengan motor yang di rumah tangga. Ya, kali ini saya coba pompa rumah tangga. Saya rasa setiap rumah pasti menggunakan pompa ini, baik untuk memindahkan air dari sumur ke toren ataupun dari toren ke distribusi yang lain, mungkin karena tekanannya kurang atau bagaimana. Nah, perlu diketahui bahwa pompa di rumah tangga kita itu sebenarnya ada beberapa hal yang sudah menggunakan sistem automation, artinya otomatis. Automation itu kan sama dengan otomatis. Nah, cuman perbedaannya yang kalau di rumah tangga biasanya karena ini powernya sedikit dan tekanannya kecil, itu pengamannya cukup sedikit atau otomasinya sedikit sekali dan itu bersifat mechanical. Nah, contohnya ini tekanan atau pressure switch. Nah, ini bisa dipakai atau pengaman tekanan ini bila tekanan itu sudah tercapai. Nah, satu misalnya kadang-kadang kalau nggak punya bak tandon, ini bisa dipakai untuk pressure switch ini. Dimana kalau sudah satu misal nih kita setting di 2 bar atau 3 bar. Nah, di saat keran dibuka semua atau dibuka satu pun ini otomatis tekanan akan turun. Nah, ini pressure switch ini akan bekerja. Nah, sehingga pompa itu akan menyala. Nah, begitu juga sebaliknya, di saat nggak ada satupun keran kebuka, ini tekanan akan naik. Nah, sesuai dengan settingan, satu misal kita setting di 2 bar, setelah sampai 2 bar, otomatis akan mati. Nah, kayak gitu. Ini kalau ya secara simpelnya. Nah, untuk selanjutnya, itu di bodi motornya. Nah, ini power listrik, power PLN, yaitu kumparan ini untuk diisi aliran listrik, terus ini ada kumparan. Itu kumparan itu tujuannya untuk menaikkan gelombang elektromagnetik, di mana ini tujuan kumparan ini diadakan ini untuk menimbulkan gelombang magnetik lah, menimbulkan daya magnet, di mana daya magnet ini ada kutub utara, kutub selatan gitu biar muncul terjadi itu. Nah, akhirnya itu kan muter ke as di sini. Nah, di sini ada lagi mengenai ini nih, thermal protector. Pengamannya cuma satu, thermal protector ini, di mana kalau thermal protector ini bisa bekerja kalau suatu misal pompa itu bekerja terlalu lama. Kadang-kadang yang isap ini kan bermasalah, sehingga pompa ini bekerja tidak mengeluarkan air ke sini. Nah, mau nggak mau pompa ini bekerja terus, muter, sehingga di pompa ini panas. Nah, ini thermal protector ini akan bekerja. Dia kayak mengembang sehingga memutus arus, sehingga ini akan mati. Nah, kadang-kadang ini dibilangnya rusak nih. Kadang kita nggak, waduh pompanya kebakar, waduh pompanya rusak dan segala macam gitu. Artinya di situ. Nah, ternyata sebenarnya enggak. Ini memang automation ini penjaga, dipasang itu sebagai penjaganya di antara kumparan ini
yang mau ke PLN itu ada ini bersifat mechanical atau bimetalik lah. Ini fungsinya thermal protector atau pengaman otomatis, sistem automation yang bersifat mechanical. Nah, ini sebagai contohnya ini berlaku ke beberapa pompa terutama atau berlaku ke motor yang keluaran terbaru rata-rata sudah terpasang ini. Karena ini juga murah sekali sih, paling cuman berapa ribu aja lah. Ini paling sekitar kalau untuk pompa rumah tangga ini paling sekitar 5.000 sampai 15.000 ini. Tapi kan bisa mengamankan ratusan ribu. Yang paling penting kadang-kadang adalah kita ini tidak kekurangan air atau di saat penting-pentingnya lagi pengen mandi buru-buru mau pergi dan segala macam tiba-tiba pompanya mati kan nggak lucu gitu loh. Nah itu loh. Nah itu satu ini tujuannya saya informasikan begini harapannya memberikan alternatif di saat terjadi hal seperti ini. Nah, kita bisa tentukan langkah, jangan cuman ininya rusak terus ganti baru, kan sayang sekali. Itu satu, yang kedua, kalaupun ini kebakar, kasar ngomong ini terjadi salah konsleting atau di apa di daerah sini, atau mungkin air pompanya ini kerendam air, kan otomatis kebakar nih, kumparan-kumparan ini akan kebakar. Ini juga bisa digulung ulang. Nah, kalau gulung ulang sekalian nih, diganti bearing-bearingnya biar sekalian jadi baru lagi. Ini yang khusus untuk rumah tangga, saya rasa cuma begini dulu. Kalau mungkin kurang jelas, bisa chatting atau berikan di konfirmasi di dalam atau di chat lah. Nah, ini sekarang mengenai kulkas. Nah, bisa dikatakan kan setiap rumah, bisa dikatakan di mana daerah itu kalau sudah lancar listriknya atau sudah teraliri listrik PLN, kulkas ini cukup penting dan orang cenderung keinginannya tetap beli. Karena apa? Karena fungsinya daripada kulkas ini kan banyak sekali. Bisa mendinginkan air untuk minum, mendinginkan sayur, atau menyimpan buah-buahan dan segala macam biar sayur kalau ada sisa sayur yang enak lagi. Nah, sayang. Nah, itu bisa disimpan di kulkas. Tapi ingat, jangan panas. Saat panas jangan dimasukkan ke kulkas karena akan mengganggu kinerja daripada kulkas. Nah, bagian-bagian kulkas nih, kadang-kadang kita nggak perhatiin. Nah, ini kalau kita, ini dari luarnya dulu. Nah, kalau kita lihat di belakangnya, itu ada pipa-pipa yang lilit-lilit seperti ini. Ini berfungsi untuk melepaskan panas, artinya kan dinginnya daripada AC ini kan ini nih, yang dalam ini kan setelah melewati ini pipa ini kan pipa udaranya kan jadi panas karena panas sudah diambil untuk dinginkan ini sih, jadi ini jadi panas. Nah, habis itu dikeluarin dari sini. Nah, fungsinya dilewatin begini, udara di sekitar sini itu bisa membantu melepaskan panas yang ada di pipa ini. Nah, makanya kasih ruangan yang agak lumayan luas. Jangan ditempelkan kulkas itu dekat dinding atau memiliki ruangan yang sempit. Nah, sehingga ini akan terlalu panas. Nah, kalau ini terlalu panas akan lari kemana-mana. Gitu loh. Nah, ini ada kompresor. Kompresor ini berfungsi untuk mendinginkan. Ini kan tadi ada keluar dari sini, keluar masuk sini. Nah, kompresor ini berfungsi untuk memberikan tekanan. Nah, di sini ada cairan yang bertugas untuk mendinginkan daripada pipa. Nah, pipa masuk ke sini dingin, begitu sini ruangannya hangat karena ini ada pipa dingin sehingga ruangan sini juga jadi dingin di situ. Nah, terus ada lagi di sini ada kotak. Ini lokasinya ada yang kebanyakan di atas sini, ada juga yang di daerah sini. Ini ada kotakan, ini biasanya ada di baut 4 lah. Itu isinya kontrol automation berbentuk PCB atau lempengan rangkaian elektronik. Itu adanya di belakang. Nah, tujuannya di sini karena ada di belakang ini kan harapannya nggak terlalu daerah ini nggak terlalu panas lah, sehingga komponen elektronik yang di sini ini aman atau awet gitu loh. Sampai itu juga di sini ada siling-siling, artinya satu misalkan air pun kadang-kadang ini aman. Jadi artinya tertutup rapat, ada karetnya ada segala macam lah di sini. Kalau kerendam banjir pun seringnya itu nggak ada masalah. Nah, ingat satu, jangan taruh kulkas di ruangan yang sempit atau
terlalu mepet dinding. Kasihlah celah udara untuk ini biar pipa ini tetap dingin. Nah, selanjutnya ke sini. Kalau kita buka di dalam. Nah, di dalam ini yang model, kalau yang model lama itu kelihatan sekali di sini. Ada pipa yang dililit-lilitin di dalam. Nah, kadang-kadang perlu diingat, membuka takut lupa. Kalau terjadi kembang es di sini, segera dibersihkan. Gitu. Karena akan menutup pipa ini, memberikan udara atau memberikan pendinginan di dalam kulkas. Jadi kalau ada kembang es, itu akan mengganggu kinerja daripada kulkas ini untuk memberikan temperatur yang diinginkan di sini. Nah, terus di bawahnya, ini kan untuk freezer, namanya freezer, atau untuk membekukan makanan ataupun bikin es batu atau apa. Nah, di bawahnya ini untuk menyimpan makanan ataupun sayur-sayuran ataupun buah, tapi hanya perlu dingin yang nggak sampai beku. Nah, ini kan antara atas dan bawah itu ada sekat. Nah, di sana ada lubang nanti. Nah, ini kipas 2 ini narik, ngambil udara yang di sini nih. Jadi pendinginannya ada di atas, ini nggak ada pendinginan. Pendinginan ini terjadi karena ngambil udara yang di sini. Ini ada kipas ini untuk narik dari sini biar ada udara dingin yang lari ke sini. Fungsinya di situ. Nah, habis itu ingat ini ada tombol pengatur temperatur. Artinya biasanya ada 4 lah, 1, 2, 3, 4. Nah, coba nanti di sini juga ada keterangannya, biasanya ditempel, ada keterangannya yang direferensikan di posisi angka berapa sih, itu cukup perhatikan. Daripada ini terlalu dingin sedangkan kulkas sering kosong atau hanya nyimpan sayur saja di sini. Apa yang dingin sekali? Karena ini dingin sekali, otomatis kipasnya akan banyak bekerja. Dengan banyak bekerja akan menguras udara yang dingin di sini, sehingga kinerja daripada kulkas itu cukup berat atau jalan terus. Sedangkan ini powernya cukup tinggi sekali. Nah, ini disesuaikan aja. Kalau di sini rasa nggak banyak inilah. Yang perlu diperhatikan paling karet-karet ini tolong dijaga kebersihannya, kelenturannya. Ini agar rapat, agar tidak terjadi udara ini keluar, gitu loh. Nah, kadang-kadang karena kotor atau apa kelempikan daripada karet ini akan terganggu nih di sekitaran ini akan terganggu. Gitu loh. Semuanya lah ini bidang ini perlu dibersihkan semua di dalam ini bebas kena air nggak ada masalah. Artinya bisa disabun atau dicuci nggak ada masalah ini. Ini pun juga tahan air. Mau disiram atau disemprot nggak masalah ini di dalam ini. Apalagi tapi yang untuk yang baru sekarang ini nih udah nggak kelihatan lagi di sini karena udah ditutup ini. Nah, ini dilakukan karena banyak temuan di lapangan atau barang konsumen ini rusak di sininya. Nah, dirusak di sininya disebabkan kadang-kadang karena terjadi kembang es, bunga es, itu dicungkil pakai alat-alat yang tajam sehingga melukai ini pipa-pipa ini luka sehingga bocor, sehingga freon yang ini bocor. Nah, kalau udah bocor ya sudah wassalam gitu loh. Karena ganti ini udah berat sekali, ini agak ditanam masalahnya. Bongkarnya pun cukup ribet. Jadi kalau ini rusak ya sudahlah, mendingan beli baru lah. Nah, tapi untuk yang baru sekarang ini udah ditutup, nggak kelihatan ini, udah ditutup rapi. Tapi tetap ada celah-celah, artinya kemungkinan untuk ditusuk benda tajam pun kecil sekali. Nah, ini saya rasa cukup. Kalau kurang silahkan komentar di kolom di bawah. Artinya kok untuk automation kulkas ini sementara cukup sekian. Saya rasa begitu. Automation industri. Ini gambaran pembuatan automation atau automation industri yang sudah dipakai di beberapa pabrik. Nah, intinya automation itu adalah merekam semua kegiatan di industri. Contoh, bahan baku yang mau diproduksi harus terekam di data ini atau di panel. Ini bisa disimpan. Terus habis itu setelah masuk gudang juga akan direkam juga, akan ditandain juga. Jadi juga bisa fungsinya di gudang ini biar ke data juga bahwa barang yang datang duluan yang mana. Terus habis itu yang mau diproduksi dulu yang mana itu bisa terdata dengan baik. Lantas selanjutnya diproduksi. Nah, ini yang cukup vital. Nah, diproduksi ini harus direkam juga atau harus dimonitor juga. Sisa barang jadi. Dua-duanya ini penting sekali. Nah, fungsinya sisa, kenapa harus direkam? Ini untuk mengetahui berapa sih sampah kita. Nah, bisa nggak sih untuk dijadikan bahan hasil produksi baru atau produk baru dari sisa sampah ini? Selanjutnya, kalau barang jadi, otomatis kan harus
mungkin dimasukkan ke gudang. Nah, ini kan harus dilabelin juga dan segala macam. Yang pasti, barang jadinya berapa, sisanya berapa kan harus direkod, baru dikirim ke konsumen. Nah, di samping itu ini bisa juga, automation ini bisa untuk memonitor daripada pabrik. Suatu misal di line produksi atau salah satu alat daripada pabrik itu mengalami kendala atau mungkin ada yang rusak, itu bisa cepat memberikan respon kepada teknisi pabrik. Sehingga mereka lebih tahu, oh ya itu ada yang rusak, nah cepat dia lari ke sana. Nah, itu satu. Yang kedua, waktu penanganannya juga bisa lebih cepat. Nah, suatu misal ada kelalaian, ada namanya manusia, tidak luput dari kelalaian. Kalau sudah 5 menit, 15 menit, atau 30 menit tidak tertangani juga, sistem akan memberikan informasi ke yang berkepentingan atau atasannya teknisi. Akan dikirimin laporan. Ada kerusakan di pabrik, tapi tidak tertanganin. Berarti artinya kalau sudah itu mungkin sudah 30 menit yang lalu. Nah, habis itu sudah 30 menit, bahkan mungkin bisa sampai 1 hari, nah itu bisa disetting. Nggak tertangani juga, ini akan memberikan laporan ke kepala pabrik atau siapa yang ditunjuk. Sehingga penanganan jika terjadi kendala di sini itu akan lebih cepat lagi. Sehingga nggak mengganggu produksi. Nah, tujuannya ke sana. Automation ini cukup bermanfaat sekali. Dan untuk saat ini, di produksi atau di manufaktur, itu harus cepat menggunakan automation. Karena persaingan industri global sudah dimulai. Artinya, fungsi automation ini berfungsi untuk menekan cost produksi dan pendataan secara jelas, mudah, dan cepat. Nah, untuk lebih jelasnya, atau mungkin kalau perlu kita presentasi mengenai automation di industri, bisa tulis di kolom komentar atau tinggalkan jejak, nanti kita hubungin. Nanti kita akan datang ke pabrik tersebut, kita lakukan presentasi. Karena pembuatan sistem automation di pabrik itu sekarang ini bisa dilakukan sama putra-putri Indonesia. Dan spare part-nya pun murah-murah. Gitu. Nah, dengan harapan hasil produksi atau barang-barang yang dihasilkan di pabrik tersebut bisa murah. Poinnya di situ.